Salam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Haukai yang beranggotakan saya, Muhammad Dwiki Reza, dan rekan saya, Askia Kaikiba, akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Diagnosis Gangguan Kesehatan Mental untuk memenuhi tugas mata kuliah Informatika Kesehatan ITENAS. Pertama, kita bahas dahulu gangguan kesehatan mental itu apa. Gangguan mental itu adalah penyakit yang memengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental pun ada obatnya. Di sini untuk mengdiagnosis gangguan mental ada 3 tahap, yaitu mengisi data diri, memilih gejala, lalu akan mengeluarkan hasil diagnosis. Sebelum kita melakukan itu, kita akan mencari tahu dulu apa saja gangguan mental yang ada saat ini. Nah, berikut ini adalah gangguan kesehatan mental yang akan kami diagnosis. Yang pertama ada skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Yang kedua ada post-traumatic disorder atau PTSD, gangguan kesehatan jiwa yang dipicu oleh peristiwa traumatis, baik dengan mengalaminya maupun menyaksikannya. Yang ketiga ada depression. Depression adalah gangguan suasana hati yang menyebabkan seseorang terus merasa sedih dan kehilangan minat. Yang keempat ada bipolar disorder, yaitu gangguan seseorang yang mengalami perubahan suasana hati secara fluktuatif dan drastis. Yang kelima ada paranoia, yaitu adalah gangguan tidak percaya kepada orang lain secara tidak realistis atau merasa dianiaya. Yang keenam ada eating disorder. Seseorang dengan gangguan ini dapat mengonsumsi terlalu sedikit, atau terlalu banyak makanan. Selanjutnya ada obsessive compulsive disorder atau OCD. Gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Lalu selanjutnya ada anxiety disorder. Gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, cemas, atau takut yang cukup kuat untuk mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, kami juga memberikan fitur deskripsi atau gejala dari setiap penyakit mental yang kami akan diagnosa. Coba diklik ke skizofrenia. Nah, dari skizofrenia ini, bentuk visualisasinya adalah seperti ini. Kami tidak bisa memberikan bentuk visualisasi seperti perubahan struktur muka atau perubahan emosi gitu. Soalnya untuk penyakit mental sendiri itu adalah penyakit yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi kita bukan seperti penyakit gatal terus kelihatan ada bentolnya gitu. Tapi ini jadi penyakit yang ada di dalam mental kita. Otomatis penyakitnya itu tidak bisa dilihat melalui visual bentuk badan. Tapi kurang lebih visualisasi untuk skizofrenia seperti ini. Lalu kami jelaskan juga ada deskripsinya. Ke bawah ada daftar gejalanya. Jadi untuk gejala skizofrenia, yang pertama ada kesulitan tidur, mendengar suara-suara aneh, emosi menjadi datar, menjauh dari lingkungan sosial, pikiran dan berpikir kacau, percaya sesuatu yang tidak nyata. Nah, coba daftar gangguan mental lagi. Nah, berikut ini visualisasi untuk gangguan kesehatan mental lainnya. Yang kedua ada PTSD, lalu selanjutnya ada depression, selanjutnya lagi ada bipolar disorder, berikut dengan daftar gejalanya, lalu selanjutnya ada paranoia dengan daftar gejalanya juga, selanjutnya ada eating disorder, selanjutnya ada obsessive compulsive disorder, dan yang terakhir ada anxiety disorder. Nah, setelah kita tahu apa itu gangguan-gangguan mental dan juga deskripsinya beserta gejalanya,
Sekarang kita akan melakukan diagnosis. Nah, pertama kita akan memasukkan data berupa nama, lalu pilih gejala. Nah, setelah pilih gejala, kita akan memasukkan gejala yang kita kira itu adalah gejala yang kita rasakan gitu. Pertama, untuk kesulitan tidur, kita pilih ya. Lalu mendengar suara aneh, tidak. Sering atau mudah menangis, tidak. Kehilangan minat untuk melakukan aktivitas, tidak. Emosi menjadi datar, tidak. Ingatan terganggu, tidak. Menjauh dari lingkungan sosial, tidak. Pikiran dan berbicara kacau, tidak. Rasa takut dan khawatir berlebihan, tidak. Mimpi buruk, tidak. Sering merasa sedih, tidak. Mempercayai sesuatu yang tidak nyata, tidak. Sulit mengendalikan emosi, tidak. Diliputi perasaan bersalah berlebihan, tidak. Perasaan bermusuhan, tidak. Menghindari sebuah tempat atau objek, tidak. Kehilangan motivasi, tidak. Sering cemas, tidak. Sering cemas, iya. Sering cemas, iya. Mood swing, tidak. Perasaan putus asa, tidak. Kurangnya daya ingat, tidak. Bicara terlalu cepat, tidak. Gangguan pernapasan, iya. Gerakan tubuh dan pikiran yang lambat, tidak. Merasa kelebihan berat badan, tidak. Makan dalam jumlah besar dan keluarkan secara paksa, tidak. Memiliki obsesi konstan terhadap sesuatu, tidak. Melakukan aksi tertentu secara berulang untuk meredakan kecemasan, tidak. Takut kotor atau terkena penyakit, tidak. Sangat menginginkan segala sesuatu tersusun, tidak. Suka berkeinginan mengumpulkan barang bekas, tidak. Memiliki obsesi akan kalori dan lemak, tidak. Memiliki perubahan periode pada saat sering sekali makan atau bahkan tidak sama sekali, tidak. Coba balik lagi ke atas, kita cek dulu. Untuk kesulitan tidur, iya. Rasa takut dan khawatir berlebih. Rasa takut dan khawatir berlebih, iya. Coba lagi. Sulit mengendalikan emosi, iya. Sering turun lagi. Sering cemas, iya, sudah. Ya, coba kita lakukan hasil diagnosis. Nah, setelah gejala yang dialami oleh saya tadi berarti jenis gangguan kesehatannya yang pertama ada anxiety disorder atau rasa cemas atau anxiety adalah hal yang normal dirasakan ketika seseorang menghadapi situasi atau mendengar berita yang menimbulkan rasa takut atau khawatir. Namun, anxiety perlu diwaspadai jika muncul tanpa sebab atau sulit dikendalikan, karena bisa jadi hal tersebut disebabkan oleh gangguan kecemasan. Nah, lalu kami juga menyediakan solusi obat-obatan, yaitu berupa obat-obatan yang bisa dibeli di apotek secara legal. Lalu ada solusi lain selain obat-obatan tersebut, seperti melakukan terapi kognitif atau melakukan obat-obatan, atau biasa langsung berkonsultasi dengan dokter. Nah, lalu ada fitur diagnosa lagi atau langsung masuk ke parameter. Di sini juga kita menyediakan menu login, yang mana menu login ini dikhususkan untuk admin yang akan memegang website ini. Di sini kita coba login.
Nah, di dalam admin ini kita dapat memantau atau menambahkan, menghapus data yang akan ingin kita ubah. Di sini yang pertama itu ada menu data gejala. Di sini ada data-datanya, di sini bisa diubah dan dihapus dan bisa ditambahkan data. Lalu ada data penyakit. Di sini ada rules-nya, bagaimana sebuah penyakit bisa diagnosis melalui gejala, di sini akan diaturnya. Lalu di sini ada riwayat, data riwayat, yang mana isinya adalah pasien yang mencoba untuk mengisi form yang tadi diisi. Yang terakhir diisi itu adalah Askia penyakitnya ini dan tanggal 20. Seperti itu. Nah, sebelum penutupan, berikut ini adalah konklusinya. Jadi, kesehatan mental yang baik mampu menciptakan pandangan yang positif, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Karena kesehatan mental berkaitan dengan kesehatan fisik, seseorang dengan kesehatan mental yang baik lebih mampu untuk sembuh dari penyakit apapun. Nah, lalu diagnosa gangguan mental sendiri tetap harus diberikan oleh atau dilakukan oleh ahlinya, yaitu dokter ahli, bukan dari diagnosa aplikasi ataupun mendiagnosa diri sendiri. Ya, mungkin sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.